Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan laporan hasil Project Based Learning kami terkait implementasi PSAK 219 dan 226 pada PT Bank Rakyat Indonesia. Sebelum itu izin memperkenalkan diri, nama saya Kayla Widetra Vigesani dengan ujung NPM 107. Di bagian latar belakang, penelitian ini membahas pentingnya pencatatan imbalan pasca kerja sebagai kewajiban jangka panjang yang harus dilaporkan secara akurat agar transparansi dan akuntabilitas perusahaan itu tetap terjaga. PSAK 219 dan 226 mengatur pengukuran, penyajian imbalan kerja, serta program pensiun. Ketika standar ini tidak diterapkan, kualitas dan keandalan laporan keuangan bisa menurun. Kemudian di bagian tujuan penelitian mencakup pemahaman dan analisis penerapan PSAK 219 dan 226 pada BRI, termasuk evaluasi pengukuran kewajiban, transparansi dalam CLK, serta dampaknya terhadap laporan keuangan. BRI dipilih karena menghadapi tantangan besar dalam implementasi PSAK-nya, terutama karena jumlah karyawan yang banyak dan adanya dana pensiun yang dituntut harus konsisten dengan laporan keuangan. Kemudian di bagian bab 2 kita akan membahas tinjauan teoritis yang dimulai dari kerangka konseptual laporan keuangan atau yang bisa disebut dengan KKPK. Kerangka ini menjadi dasar dalam menyusun laporan keuangan, terutama saat tidak adanya standar yang secara spesifik mengatur suatu transaksi. KKPK mencakup 4 konsep utama, yaitu pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan, agar informasi keuangan yang disajikan relevan, andal, dan juga konsisten. Di bagian konsep pengakuan, suatu item tidak dapat dicatat sebagai aset, liabilitas, maupun ekuitas apabila memenuhi definisinya dan memberikan informasi yang relevan serta menggambarkan kondisi sebenarnya. Karakteristik lain seperti kehati-hatian, materialitas, keterbandingan, ketepatan waktu, dan keterpahaman juga harus dipertimbangkan. Kemudian untuk konsep pengukuran, dasar yang digunakan dapat berupa biaya historitis, nilai kini, nilai wajar, ataupun nilai pakai, tergantung kebutuhan informasi yang paling mencerminkan kondisi perusahaan. Sedangkan pelaporan dan pengungkapan memastikan bahwa posisi keuangan dan kinerja arus kas disajikan secara jelas dan transparan, didukung informasi tambahan yang membantu pengguna memahami laporan keuangan. Selain itu, PSAK 219 yang mengatur pengakuan dan penyajian imbalan kerja, termasuk pensiun, standar ini menekankan pentingnya transparansi terkait aset program, kewajiban, dan beban imbalan, sehingga laporan itu menjadi lebih konsisten dan juga akuntabel. Terakhir di PSAK 226 mengatur pelaporan program manfaat purnakarya atau yang biasa disebut dengan dana pensiun. Standar ini fokus pada penyajian aset bersih, metode aktuaria, komposisi investasi, dan risiko pendanaan. Dengan adanya PSAK 226, laporan dana pensiun menjadi lebih jelas sehingga peserta dan regulator dapat menilai kecukupan dana dan stabilitas pendanaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait profil perusahaan dari PT Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia atau BRI adalah salah satu bank milik pemerintah terbesar di Indonesia. BRI didirikan pada tanggal 16 Desember 1895 di Purwokerto oleh Raden Bayi Arya Wiryaatmaja dengan nama awal The Purwokertos Hope and Spark Bank der Inlandshoofden. Awalnya bank ini berdiri untuk melayani kebutuhan keuangan masyarakat pribumi, terutama golongan kecil dan menengah. Setelah kemerdekaan, BRI ditetapkan sebagai bank pemerintah pertama melalui peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1946. Hingga kini, BRI terus berkembang dan dikenal sebagai bank yang fokus pada pembiayaan UMKM. Pada tahun 2024, BRI memiliki sekitar 77.739 karyawan, melayani lebih dari 36 juta debitur, serta mengelola 176 juta rekening simpanan. Aplikasi digitalnya yaitu Brimo juga telah digunakan oleh lebih dari 37 juta pengguna, menjadikan BRI sebagai bank dengan jumlah nasabah terbanyak di Indonesia. Selanjutnya, itu tentang overview kinerja keuangan. Kinerja keuangan BRI menunjukkan pertumbuhan yang stabil dari tahun 2023 ke 2024. Dari laporan baruginya, pendapatan operasional lainnya naik signifikan sebesar 24%, terutama karena peningkatan free base income dan layanan digital. Sementara itu, beban operasional juga naik 8%, namun masih lebih rendah dibandingkan kenaikan pendapatan, sehingga profitabilitasnya tetap terjaga. Kemudian laba operasionalnya meningkat sekitar 2,4% dan laba sebelum pajak juga naik 1,5%. Walaupun pertumbuhan laba bersih hanya 0,36%, BRI masih mencatat laba yang sangat besar dan tetap menjadi salah satu bank paling menguntungkan di Indonesia. Penghasilan komprehensif juga tumbuh 1,7
menunjukkan kinerja keseluruhan yang positif. Lalu dari sisi neraca, total aset BRI meningkat 1,42%, mencerminkan ekspansi kredit terutama di segmen UMKM. Liabilitas juga naik 1,29% seiring meningkat dari dana pihak ketiga. Sementara itu, ekuitas tumbuh 2,12%, menunjukkan fundamental perusahaan yang semakin kuat karena laba ditahan terus meningkat. Secara keseluruhan, BRI berhasil menjaga pertumbuhan pendapatan, mempertahankan laba tinggi, dan memperkuat posisi keuangan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai overview kinerja keuangan berdasarkan laporan arus kas. Jadi pada tahun 2024 ini kinerja keuangan BRI menunjukkan perbaikan yang cukup positif dari sisi arus kas. Dari aktivitas operasi meningkat sangat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan utama perusahaan mulai menghasilkan kas yang lebih baik dan efisien. Lalu arus kas dari aktivitas investasi turun karena aktivitas investasi itu berkurang. Kemungkinan karena perusahaan lebih fokus menjadi efisiensi modal dan operasional. Sementara arus kas dari aktivitas pendanaan masih negatif, tapi jumlahnya itu lebih kecil dari tahun sebelumnya, yang berarti pengelolaan kewajiban dan pembayaran utang berjalan lebih terkendali. Jadi total kas memang sedikit menurun, tetapi 6% kondisi ini masih wajar mengingat pergeseran fokus perusahaan aktivitas operasional. Selanjutnya, overview kinerja keuangan berdasarkan rasio keuangan. Jika dilihat dari rasio keuangan, profitabilitas yang diukur dengan ROA dan ROE sedikit menurun, berarti laba terhadap aset dan ekuitas sedikit menurun, mungkin karena beban biaya dan margin keuntungan yang lebih kecil. Tapi dari sisi likuiditas, loan to deposit ratio justru meningkat, yang artinya kemampuan perusahaan dalam menyalurkan kredit makin baik. Rasio permodalan atau capital adequacy ratio sedikit turun, tapi masih di level yang masih aman dan menunjukkan BRI tetap memiliki kekuatan modal yang baik. Sementara rasio kualitas aset atau NPL baik gross maupun net menurun, yang berarti kualitas kredit semakin sehat dan pengelolaan risiko yang semakin baik. Di sini saya akan menjelaskan implementasi dari PSAK 226, yaitu akuntansi dan pelaporan manfaat program Purnakarya. Oke, yang pertama ada dari sisi pengakuan. BRI menerapkan dua bentuk program Purnakarya, yaitu program iuran pasti dan imbalan pasti. Pada program iuran pasti, perusahaan hanya berkewajiban sampai pada pembayaran iuran, sehingga dicatat sebagai beban di periode saat jasa diberikan. Pada tahun 2024, jumlah beban ini tercatat sebesar 562 juta. Sedangkan untuk imbalan pasti, perhitungan manfaat pensiun didasarkan pada masa kerja serta penghasilan dasar pensiun, dengan kontribusi pekerja sebesar 7% dan kontribusi BRI sebesar 44,68%. Baik, selanjutnya ada bagian pengukuran. BRI melakukan penilaian liabilitas imbalan pasti dengan metode aktuaria menggunakan Projected Unit Credit, sesuai ketentuan pada PSAK 226. Beban jasa kini yang diakui meliputi program tanda jasa dan cuti besar. Selain itu, perubahan nilai aktuaria atau remeasurement tidak masuk ke laba rugi, melainkan langsung diakui pada Other Comprehensive Income. Pada aspek selanjutnya yaitu bagian pelaporan. BRI menyajikan informasi lengkap terkait aset program, iuran, perubahan liabilitas, dan pembayaran manfaat dalam laporan keuangannya, terutama pada catatan 42. Transparansi ini menunjukkan bahwa proses pelaporan telah memenuhi standar yang sesuai, yaitu pada PSAK 226. Baik, pada aspek yang terakhir yaitu pengungkapan. BRI mencantumkan jenis program pensiun yang digunakan untuk perubahan kebijakan kontribusi perusahaan serta asumsi aktuaria seperti tingkat diskonto dan sensitivitas perhitungan. Semua informasi ini disampaikan jelas untuk memberikan gambaran yang transparan kepada pengguna laporan keuangan. Perkenalkan, nama saya Dirian Surya Permana dengan ujung NPM 036. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi PBL terkait implementasi PSAK 219 tentang imbalan kerja dalam Bank BRI. Yang pertama yaitu pengakuan imbalan kerja.
Nah, BRI sendiri mengakui imbalan kerja sebagai beban dan kewajiban saat jasa diberikan. Dengan cakupannya adalah yang pertama jangka pendek, seperti gaji, tunjangan, cuti, dan bonus diakui sebagai beban periode berjalan. Yang kedua adalah pasca kerja iuran pasti, yaitu melalui DPLK BRT, beban sama dengan iuran periode berjalan. Kontribusi 2024 senilai 562.978.000. Yang kedua itu pasca kerja imbalan pasti, yaitu manfaatnya berdasarkan masa kerja dan gaji. Kontribusi BRI sendiri yaitu 44,68% per 1 Agustus 2024. Yang kemudian jangka panjang lainnya yaitu seperti cuti besar, masa kerja, purna bakti, pembayaran. Contoh 75.541 juta rupiah dan 259.076 juta rupiah. Yang terakhir yaitu pesangon, diakui saat komitmen formal atau restrukturisasi. Kemudian yaitu pengukuran imbalan kerja. Yang pertama yaitu metode Project Unit Credit atau PUC untuk imbalan pasti dan jangka panjang. Yang kemudian yaitu diskonto memakai IGSYC sehingga sangat sensitif terhadap perubahan yield. Kemudian ada OCI 2024 membaik 1,62 triliun karena perubahan asumsi diskonto. Kemudian lanjut di nomor 3 yaitu pelaporan imbalan kerja, yaitu BRI menyajikan liabilitas imbalan pasti dan jangka panjang, beban imbalan seperti jasa kini, bunga, dan lain-lain, kontribusi, pembayaran manfaat, aset program, dan pendanaan bersih. Dan yang terakhir adalah keuntungan atau kerugian aktuaria merupakan hal yang wajib disajikan dalam OCI dan tidak direklasifikasi. Yang keempat adalah pengungkapan imbalan kerja pada Bank BRI. Yang pertama itu jenis program yaitu iuran pasti, imbalan pasti, jangka panjang, jangka pendek, dan pesangon. Perubahan kebijakan penting seperti kontribusi pensiun BRI menjadi 44,68%. Yang ketiga yaitu asumsi aktuaria signifikan seperti diskonto, kenaikan gaji, mortalitas, dan usia pensiun. Kemudian ada resiko program yaitu suku bunga, inflasi, umur panjang, investasi, dan likuiditas BRI. Yang terakhir adalah rekonsiliasi lengkap kewajiban seperti aset program, saldo awal sampai akhir, kontribusi, pembayaran, dan keuntungan atau kerugian aktuaria. Oke, sekian, terima kasih. Yang terakhir ada kesimpulan. BRI menunjukkan kinerja keuangan yang stabil dan berkelanjutan dengan penyajian laporan keuangan yang telah disesuaikan dengan kerangka konseptual pelaporan keuangan. Penerapan PSAK 219 dan PSAK 226 dilakukan secara konsisten, khususnya dalam pengelolaan program imbalan kerja dan manfaat purna karya. Pengakuan kewajiban, pengukuran liabilitas, serta pengungkapkan asumsi aktuaria mencerminkan komitmen BRI terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan karyawan. Secara keseluruhan, penerapan prinsip prudence, materialitas, dan cost benefit memastikan kualitas laporan yang relevan dan berguna untuk pengambilan keputusan.